Halo dan selamat datang semuanya pada episode perdana kami kepada podcast yang perdana. Jadi untuk tema hari ini yang kita akan membahas yaitu how to find the extracurricular that fits you, atau bagaimana kita bisa mencari ekskul apa yang cocok dengan kita. Di sini sudah bersama dengan dua host kalian tercinta, bersama saya Emmanuel Jose Alim dan juga rekan saya. Halo, dengan Matthew Wijayawan. Oke, jadi pertama di sekolah John Paul School ini kita menawarkan ada beberapa ekskul yang kita tawarkan, dimulai dari basket, kemudian ada futsal, ada volley, ada modern dance, public speaking, cooking class, dan semua yang tertera di sini. Tapi hari ini kita mempunyai perwakilan dari 4 ekskul di antara dari semua ini. Jadi mereka semua akan memberikan atau semacam sharing mengapa ekskul ini mereka pilih. Jadi dari sini kita bisa mencari juga gimana kita bisa memilih ekskul yang benar. Jadi pertama kita akan mulai dari perwakilan dari ekskul volley. Boleh kita mulai dengan berdua narasumber kami. Silakan perkenalan diri. Oke, ya. Boleh mulai dari saya. Saya Simon Tejiwono. Ya, saya dari ekskul volley. Saya Taufan Wahyudi sebagai coach dari ekskul volley. Sebagai coach dari ekskul volley ini, Sir, apa yang ditawarkan ekskul volley ini, Sir? Ya, tentu saja dibanding dengan yang lain kita punya kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Semua siswa itu untuk skill volley-nya, bagaimana cara bermainnya, kemudian juga tentu saja banyak inspirasinya ya kalau misalkan dari anime dan lain-lain, tentu saja menjadikan main volley itu sebagai suatu semangat untuk bisa ikut di dalamnya. Gitu cukup. Setelah kita ketahui itu, kemudian dari sahabat kita Simon, bisa diberikan pertanyaannya? Oke, Simon, menurut kamu apa sih pertimbangan pemilihan ekskul bagi masing-masing perwakilan berdasarkan ekskul mereka? Contoh, Anda akan perwakilan ekskul volley. Pertimbangan saya itu yang pertama ya, ini masih pas awal masuk kelas 10 ya. Yaitu waktu di sini menurut saya ekskul volley itu memiliki kebebasan waktu yang lumayan banyak. Di hari Selasa, ya walaupun di hari Selasa kami dari Sertavan kalau izin diberi untuk ya boleh menggunakan lapangan, boleh menggunakan fasilitas bola, ya itu bisa ya main sebebas kita intinya. Dan selain itu ya itu minat dari saya sendiri. Ya saya waktu itu mempertimbangkan untuk basket dan jujur dari pengalaman saya lebih seru main volley. Lebih banyak komunikasi dan juga lebih berkelas lah. Lebih berkelas. Volley itu menurut saya ya sport yang sangat seru gitu loh. Dia banyak komunikasi ya seperti tadi bilang, dan juga teamwork dan hal-hal lainnya. Selain itu ya mungkin untuk jasa ya. Mungkin basket ya populer di Indonesia, tapi saya pribadi saya ingin sekolah keluar dan di negara itu memilih dominan volley yang menjadi jasa. Berarti bisa kita simpulkan di mana saudara Simon di sini sangat fokus terhadap dari pertama waktu, kemudian pertimbangan utamanya juga itu apa yang Anda sendiri suka kan? Ya, pasti. Oke. Baik, terima kasih dari kedua narasumber kami yang kami hormati dari ekskul volley. Berikutnya kita bisa lanjut ke perwakilan dari ekskul berikutnya. Oke, sekarang kita akan beralih ke public speaking. Oke, dengan siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya dari ekskul Public Speaking dan saya kelas 11 Science B. Oke, saya Miss Yufi. Saya coach dari ekskul Public Speaking. Oke, untuk yang pertama kita punya pertanyaan, apa sih ekskul yang ditawarkan masing-masing dari Miss dulu? Ekskul yang ditawarkan udah jelas itu public speaking ya. Jadi yang ditawarkan adalah kemampuan berbicara di depan umum. Itu jawabannya. Sangat simpel ya? Iya betul. Oh ya. Oke. Bisa diperjelas gak apa yang kayak diajarkan di dalam ekskul public speaking itu, walaupun tadi kan secara garis besar. Kalau secara lebih dalamnya kayak gimana? Oke, sebenarnya jawaban tadi adalah apa yang dipikirkan Jonathan sebelum dia daftar ke ekskul public speaking. Oh iya. Jadi tadi sedikit sharing, Jonathan bilang itu adalah
sesimpel belajar ngomong di depan umum, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Karena ternyata itu ada seninya dan itu banyak hal yang harus dipelajari. Bukan cuma kemampuan bicara, ya kan Jo? Iya. Tapi apa Jo? Tapi juga gimana cara kamu harus berpikir on the spot dengan cepat dan juga kalem. Oke. Nah, seperti hari ini, karena saya barusan tembak pertanyaannya. Itu tidak ada di briefingnya. Gitu, berpikir cepat. Nah, kan kalau udah dikasih tahu dari misi mungkin berpikir cepat atau apa, Jo, apa pertimbangan nih? Kenapa masuk Ekskul Public Speaking? Jadi pertimbangan untuk masuk Ekskul Public Speaking. Nah sebenarnya ini dari awalnya ini aku ini salah satu murid yang bisa dikategorikan sebagai bimbang. Oke, nggak tahu mau ekskul apa, nggak tahu minatnya apa ini. Jadi aku itu pikirkan dulu. Pertama ada ekskul yang untuk aku senang-senang, untuk hobi, untuk passion, building skill yang masuk ke situ. Atau juga ada ekskul untuk fungsionalitas, building skill set yang digunakan di pekerjaan. Dan salah satunya itu adalah public speaking. Public speaking itu kenapa dibutuhkan di pekerjaan? Itu karena dimanapun kita berada di dunia ini, mulut kita itu sangat digunakan. Oke? Jadi meskipun kita misalnya anggota dari organisasi, kita ini juga harus berbicara. Kalau misalnya atasan kita ini melakukan hal yang salah, siapa yang akan bilang kalau itu salah gitu loh? Siapa yang akan stand up, speak up gitu? Jadi pada akhirnya aku juga masih bimbang. Aku ikut konsultasi dulu dengan orang tua aku. Jadi bapakku bilang, "Nak, mending kamu pilih Ekskul Public Speaking." Karena aku menawarkan pilihan sinematografi juga kan. Di mana-mana pasti dibutuhkan itu. Kamu harus bangun skill. Jadi ya, sesimpel itu. Nggak simpel sih, cuman cukup panjang ya. Pertimbangannya berarti utama dari itu ya skill berarti ya. Ya. Skill yang ditawarkan dari Ekskul Public Speaking ini sendiri ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke perwakilan untuk ekstrakurikuler selanjutnya. Terima kasih. Baik. Oke, Terima kasih. Oke, berarti selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke Ekskul Teater. Kita bersama dengan dua perwakilan kami. Boleh diperkenalkan dirinya berdua. Perkenalkan, nama aku Veo, aku dari Ekskul Teater dan aku dari kelas 11 Social Work. Saya dengan Miss Tessa, kebetulan saya menjadi pembimbing teater. Oke, kan dari teater sendiri kan sebenarnya mungkin ekskulnya lebih ke performing arts. Kalau dari Miss sendiri nih, sebenarnya apa sih yang dilakuin dari ekskul teater ini pas di dalam ekskul? Nah, selama ini teater tuh selalu identik dengan apa? Pertunjukan, Iya, drama, betul. tari. Padahal dari teater itu sendiri, kita bisa mengekspresikan diri kita yang selama ini mungkin kan hanya pendam nih. Tetapi di Ekskul Teater kalian bisa secara bebas mengekspresikan bagaimana perasaan kalian, mengekspresikan apa yang ingin kalian pertontonkan kepada dunia. Pro yakin setiap orang itu artis. Kalian semua seorang pelakon, ya. Kalian punya peran masing-masing. Dan itu ketika kalian masuk Ekskul Teater, kalian bisa mengungkapkan, membuka diri kalian, mengekspresikan semua yang selama ini kalian hanya pendam saja. Seperti itu, Yos. Berarti cukup dalam ya. Dalam sekali. Sebenarnya ekskul teater ini dari luar kita lihat mungkin hanya perform, ada acara-acara. Ternyata secara keseluruhan sangat dalam ya nilai dari ekskul teater ini. Karena dalam teater itu kamu bisa menjadi apa saja. Ya tidak? Iya, betul. Bisa menjadi orang gila, orang normal, orang pintar, atau apapun. Kalian bisa menjadi seorang cendekiawan, orang yang jenius, atau mungkin orang yang sama sekali tidak diperhitungkan atau di underestimate seperti itu. Oke, boleh kita lanjut? Oke, dengan Kak Veo, menurut Kak Veo ini pertimbangan untuk masuk ke ekskul ini apa sih? Oke, awalnya sebenarnya aku tuh juga bimbang kayak Jonathan. Aku tuh bingung banget antara mau ikut MD atau ikut teater karena banyak banget yang ngajak aku MD. Sedangkan aku tuh emang sebenarnya awalnya tertarik sama MD, tapi aku lihat-lihat aku tuh pas kecil tuh aku sebenarnya sempat ikut ekskul drama di JPS dan aku tuh ngerasa kayak mungkin aku bisa kembangin passion aku di sini. Jadi aku mutusin untuk milih teater karena aku juga sendiri suka acting
dan aku ngerasa kalau misalnya aku tuh bisa mengekspresikan diri aku bisa ngeluarin semua emosi aku. Kan tadi yang kayak Miss bilang kan, kalau di teater itu kita tuh bisa ngeluarin semua emosi yang kita udah pendam. Oke, berarti cukup mirip ya jawabannya dari awal, nilai-nilai yang sangat berkaitan juga dekat-dekat sama emosi. Jadi dari pertimbangan sendiri juga sangat mementingkan ya dari dalam nilai-nilai yang tadi sudah diberikan dari Miss juga. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke ekskul kita yang terakhir, perwakilan yang terakhir. Terima kasih. Makasih. Oke, sekarang kita sudah di sesi akhir yaitu ekskul gitar. Oke, boleh perkenalkan diri? Jadi halo semua, nama saya Lukas Bennett Santika dan saya perwakilan dari ekskul gitar. Oke, saya Sir Vicky. Saya kebetulan mendampingi mereka yang ada di ekskul gitar untuk yang lebih mengasah kemampuan mereka dalam bermain gitar. Oke, baik Sir. Menurut Sir, apa sih yang ditawarkan oleh ekskul ini sih? Oke, kalau dari saya secara pribadi yang saya tawarkan kepada mereka yang ingin ikut di ekskul gitar itu sebenarnya saya mulai dari hal yang paling mendasar. Saya tawarkan ke mereka bagaimana kita mengenal chord-chord dasarnya dulu sebelum kita sampai pada strumming, melodi, fingering style, kemudian chord progression. Nah, itu semua hal yang saya tawarkan, tapi saya mulai dari hal yang paling basic. Tujuannya apa? Biar kedepannya mereka bisa menguasai hal yang paling dasar dulu. Kemudian membangun karakter mereka, bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam tim, misalnya akustik, kelompok akustik, kemudian kelompok yang mungkin untuk lebih besarnya mereka bisa berkembang ke permainan band atau kelompok band. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya tawarkan. Oke, kalau yang ditawarin kan udah dikasih tahu nih sama Sir Vicky nih ya. Lukas, kenapa ekskul gitar? Oke, jadi sejak dahulu kala nih, saya itu minatnya ini musik banget. Sejak dahulu kala, saya juga datang dari keluarga bermusik. Kebetulan. Jadi sejak saya awal masuk JPS, saya lihat dulu nih list ekskulnya ada apa aja. Dan saya lihat apa yang berhubungan dengan musik, karena itu keminatan saya dan passion saya. Dan yang saya lihat ada 2 yang main tentang musik. Jadi yang pertama ada gitar, yang kedua ada band. Betul. Kebetulan saat saya masuk ke JPS, saya sih nggak terlalu mahir dalam memainkan instrumen. Dan saya perkirakan dalam otak saya bahwa band itu Anda perlu jadi expert dulu sebelum Anda ngeband. Jadi saya pilihnya ekskul gitar karena saya ingin belajar cara main gitar, karena saya itu satu instrumen yang saya selalu mau main. Jadi utamanya emang untuk saya lihat ekskul berdasarkan keminatan saya aja, dan saya ikut ekskul itu sepenuh hati. Berarti Lukas sendiri ini lebih nge-view ekskul itu lebih biar seru aja ya, biar enjoy gitu. Iya, biar seru tapi juga develop skill juga. Oke, cukup menarik. Oke, kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini ya, atau podcast kita hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah menemukan beberapa dan banyak pertimbangan kalau mau pilih ekskul tuh gimana sih. Pertama, kita ada pertimbangan yang pertama itu sendiri dari waktu atau jadwal yang ditawarkan oleh ekskulnya. Berikutnya juga ada skill-skill apa sih yang ditawarin di ekskul-ekskul tersebut. Dan juga yang paling penting itu keinginan kita tuh berarti ada di ekskul mana. Jadi kembali lagi ke tema atau pertanyaan awal podcast ini, gimana sih cara kita nentuin ekskul yang benar? Sudah dijawab oleh beberapa perwakilan kita. Mereka semua memilih ekskul berdasarkan keinginan masing-masing dan kurang lebih memiliki perbandingan ataupun mereka sendiri memilih dengan alasan yang cukup mirip-mirip ya. Berarti membuktikan bahwa cara milih ekskul yang benar buat kita itu ada dari tadi yang sudah kita sebutkan, dari keinginan dan juga dari waktu itu sendiri. Berarti kalau gitu cukup untuk episode perdana kami hari ini. Saya Jose, saya Matthew, mengucapkan terima kasih.